Oke Brensis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Buras Tiwak. Nah, untuk video kali ini kita akan mereview mengenai halte Pulau Mas ya. Jadi kalau aku lihat ini memang sangat luas banget ya untuk halte Pulau Mas ini. Nah, besoknya itu nanti rencananya akan dilakukan revitalisasi halte Transjakarta ini ya, Pulau Mas ya. Oke, kita akan coba explore di halte Pulau Mas ini. Dan kalau menurut aku sangat besar banget sih haltenya. Oke, kita akan coba explore di halte ini ya. Penasaran? Oke, let's go. Ya, oke Brensis. Nah, ini kita berada di depan aku ini ada Belatera ya. Ini sangat luas banget sih. Dan ini yang di pintu M, ini yang ke 2B itu ke Pasar Modern Harapan Indah. Jadi kalau Patriot itu dia tidak di Pasar Modern, tapi di pas pintu gapuranya Harapan Indah yang ada halte BRT-nya gitulah, Brensis. Itu kamu bisa lanjut ke situ kalau kamu mau ke Kota Bekasi ya, Brensis. Kalau nggak salah Transpatriot itu 4.000 sih sekali jalan. Oke, di depan aku ini adalah 2B. Ini yang dari Pasar Modern Harapan Indah. Jadi dia sampai terakhirnya itu di Asmi. Sebenarnya ini dia masuk ke perbatasan Kota Bekasi ya. Sama kayak 13 yang di Ciledug Kota Tangerang. Iya, kebanyakan pada dari Bekasi ini pada ke ini transitan. Jadi ini yang pintunya di sini kalau mau naik yang di koridor 2, 2D atau 2B. 2D itu biasanya sampai Asmi kalau nggak salah itu. Asmi Rawabuaya juga sih. Gue lupa rutenya. Kayaknya sampai Kalideres. Ini kebanyakan yang pada transit sih, yang 2B. 2B itu yang dari Harapan Indah, yang pada transitnya itu turunnya di sini di Pulau Mas. Jadi kalau kamu mau ke Kuningan ya mau nggak mau ya harus ke Pulau Gadung. Naik yang 2, habis itu kalau mau ke Kuningan ya 4D. Tapi kalau di hari kerja doang sih. Oke, kita lihat dulu. Tapi kalau koridor 2 itu dia pakai PPD kalau di weekend. Nah, ini dia. Ini yang bagus ini PPD-nya. Dan yang sekarang itu koridor 2 udah nggak ada petugas ini pramusapa atau PLB kalau kita sebut. Dulu kan ada petugas PLB tuh, kayaknya mungkin dialihkan ke koridor 3 atau 3F. Soalnya dulu tuh kan ada petugasnya itu di koridor 2. Biasanya yang 2B itu pada naik 2 yang ke Harmoni atau ke Pulau Gadung. Mungkin yang pada lanjut ke 4 yang ke Rawamangun. Kalau mau ke Rawamangun ya bisa ke 4 kalau di Pulau Gadung. Jadi sekarang kalau misalnya di Pulau Gadung kamu bisa transit itu. Jadi nggak perlu ngetap 2 kali. Bagus ya nih. Dan ini deket banget dengan Belatera tuh, memang mallnya terkenal sepi sih. Yang bioskop terkenalnya yaitu ya CGV. Oke. Nah, ini kan penurunan yang untuk 2B di sini, yang Transjakartanya ya. Ini kalau menurut aku sangat luas dan lebar banget nih ini haltenya. Bukan lebar sih. Ini size-nya lumayan spaceable banget ini. Oke, bagus ya. Jadi kayak gini ya untuk haltenya, bagus banget ya kalau kulihat ini. Dan by the way ini deket banget ini dengan apartemen Rusun. Oh, ini aku lihat itu ada Transpatriot itu. Tapi kok, oh iya, Transpatriot itu kan pengelolaannya dari ini Damri. Oke, kita lihat dulu. Nah, di depan aku itu ada 2B. 2B itu yang ke Pasar Modern Harapan Indah. Oh, nggak ramai banget sih. Oh, naiknya di sini sih, di pintu L ya. Kalau weekend mungkin nggak begitu ramai sih 2B.
Jadi biasanya kalau 2B itu mungkin kalau di hari kerja jauh lebih padat sih. Jadi kalau mau ke kota penyangga Jakarta, mending gua sarankan di hari weekend aja sih kalau kita naik busway. Selain menggunakan kereta, kalau kereta mungkin paling padat sih. Kalau di hari kerja, wah itu jangan ditanya, itu pasti ramai banget gitu. Soalnya gue pernah ngalami juga gitu. Waktu gue ke Bekasi Timur, kalau nggak salah itu waktu nge-review dari Depok sampai ke Bekasi. Wah itu Bekasi Timur padat banget itu. Itu karena kebanyakan pada yang pas keluar dari tol tuh pada turun di situ di haltenya. Yang pada lanjut ke mungkin naik angkot, nggak tahu sih angkutan di Bekasi. Oke, kita jalan-jalan dulu nih. Ya, ini enaknya deket rusun sih, Brancis. Nah, ini adalah antriannya ya, yang di pintu C, B, dan A. Tapi A-nya nggak bisa digunakan. Di pintu 2 ini, B dan C. Ini biasanya yang ke Monas itu. Jadi sekarang koridor 2 tuh hanya sampai ke Monas. Karena Harmoni lagi direvitalisasi. Karena itu memakan waktu 5 tahun, terdampak pembangunan MRT Jakarta. Ya mirip kayak ini ya, Bundaran HI. Dulu kan Bundaran HI juga 5 tahun itu memakan waktu. Ini apa nih? Koridor 2 ya. Koridor 2 ini yang ke Pulau Gadung. Ya benar ya, nggak ada petugas pelayanan bus. Oke, kita coba keluar ya. Cuma yang Rawabuaya itu harusnya 2A sih. Sekarang kan 2A udah setiap hari, Brancis. Kalau dulu kan terbatas hanya pagi dan sore doang. Nah, ini yang dulu kan halte Pulau Mas kecil banget ini. Ini ada koridor 2. Ramai juga sih. Ini yang menggunakan PPD nih, yang koridor 2. Oke, jadi kayak gini yang koridor 2 menggunakan PPD ya. Kalau di hari libur. Ini kan karena hari libur, Brancis. Biasanya menggunakan bus PKT. Walaupun ada PKT juga, pahala kencana. Oke, kita mau keluar dulu. Oh, ini ada 2A ya. Bentar. Oh, 2A tuh pakai SAF ya kalau di hari libur. Kalau di hari kerja dia full MYS, Maya Sari Bakti. Kalau ini menggunakan Steady Safe kalau 2A ini. Oke, Brancis, kita akan coba keluar dari halte ini ya, dari halte Pulau Mas. Biasanya Pulau Mas itu dia terintegrasi dengan stasiun LRT. Tapi kalau menurut aku agak jauh banget sih kalau kita posisinya ini di halte Pulau Mas. Oke, kita mau keluar dulu ya. Oke, Brancis, kita sudah keluar dari Pulau Mas. Nah, ini adalah 2A. Ini adalah pintu masuknya di sini. Ini juga termasuk direvitalisasi untuk Pulau Mas ya. Jadi nanti akan dialihkan ke halte ini kita, ke Asni atau ke Bermis. Kalau paling dekat antara itu sih. Oke, kita coba lihat di luarnya kayak apa ya. Makanya gue agak ini ya, besoknya gue mau nge-review ini Grogol. Soalnya tanggal 3 itu udah mulai direvitalisasi juga itu. Kayaknya 3 tuh masih bisa digunakan mungkin setelah tanggal 3 sih baru direvitalisasi. Tapi mending tanggal besok aja lah kita nge-review itu. Jadi aku lebih fokus ke ini, nge-review halte yang akan direvitalisasi. Nah, itu kan ada subscriber gua tuh ingin nge-review Senen Sentral yang sudah bisa digunakan, maksudnya udah beroperasi. Nah, itu mungkin lain kali aja lah. Mungkin antara hari Sabtu atau Minggu lah aku akan review itu Senen Sentral. Gak usah buru-buru banget sih. Ya, kita udah keluar nih. Oke, Brancis. Ini dia, kita udah di atas. Dan di sini terdapat ada wayfinding ini.
Medan Jak 59 dan stasiun LRT Pulau Mas ya Brancis. Jadi kalau ke stasiun LRT itu kamu tinggal jalan kaki aja itu. Nah ini dia ada papan pengumuman halte Pulau Mas. Tapi kalau menurut aku agak jauh sih. Dia dekat lampu merah itu. Nanti belok kanan udah ketemu itu stasiun LRT. Nah ya benar ya, 2 Juni itu akan dilakukan revitalisasi Brancis. Bagus ya, di sini dia ada pengumuman gitu. Jadi untuk pengguna Transjakarta itu harus tahu ya, mulai besok itu akan dilakukan revitalisasi. Tapi kayaknya mungkin besok masih beroperasi sih haltenya. Kemungkinan setelah tanggal 2 itu baru ditutup. Nggak tahu sih, itu yang kita lihat aja lah. Nanti Brancis bisa lihat aja lah, kalau haltenya masih beroperasi berarti mungkin setelah tanggal 2 itu baru ditutup. Kalau dulu itu ya pas di tanggal itu ditutup, kayak Harmoni itu kan harusnya tanggal 3 tapi ditunda tanggal 4 karena kan itu hari Jumat tanggal 3 Maret itu, karena kan itu pas di jam pulang kerja. Nah mungkin ditutupnya itu dia pas di hari weekend gitu. Jadi kalau kita lihat di situ itu ada jembatan layang LRT Jakarta ya. Beda ya, kalau LRT Jakarta itu kan dikelola oleh Pemda DKI, sedangkan LRT Jabodebek itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan atau dari PT KAI ya, dari pemerintah pusat juga sih. Ah ini dia. Nah ini kan yang di belakang itu adalah halte extended ya, dan ini adalah halte yang dulunya tuh kecil banget ini. Kalau aku lihat desainnya yang kaca-kaca itu kayaknya itu haltenya dulu kecil itu Brancis. Waktu kayaknya sekitar tahun 2000-an lah, 2007 kalau nggak salah, waktu koridor 2 itu. Kalau koridor 1 itu kan 2004. Kayaknya yang beroperasi 2 dan 3 itu koridornya itu tahun 2007. Waktu itu gue masih SD atau udah SMP ya. Oh 2018 gue kan udah SMP. Oh berarti gue pas kelas 6 SD itu dulu. Ya benar ya, ini haltenya lumayan. Tapi kalau di jalur busway-nya ini besar juga ya. Itu kemungkinan ini untuk tempat standby juga nih, Pulau Mas. Gue rencananya mau nge-review ini sih, koridor 2B yang kebalikannya. Soalnya gue udah lama itu pas bulan puasa itu 2022. Waktu itu kan aku pernah nge-review 2B itu dari Asmi hingga Pasar Modern. Nah rencananya gue mau coba kebalikannya dari Pasar Modern hingga ke Asmi. Sama aku besok itu kayaknya mau coba rute S11 lah yang kebalikannya ya. Tapi bukan dari terminal BSD, karena terminal BSD itu nanti akan digunakan untuk musim haji ya Brancis. Jadi kemungkinan dialihkan ke tempat yang lama, yaitu Giant BSD ya Brancis. Dulu kan waktu itu masih di Giant BSD rute S11 itu. Oke, jadi gini ya halte Pulau Mas. Bagus banget, luar biasa. Jadi yang halte yang rencana direvitalisasi yang belum aku bikin konten ya itu tinggal Grogol. Tadi aku barusan nge-review Pasar Rumput. Jadi insya Allah besok aku akan nge-review Grogol 1 dan 2 ya Brancis. Ini kayaknya banyak makanan. Dan kalau ke stasiun LRT itu kamu tinggal jalan kaki aja sih. Oke, ini dia Pulau Mas. Deket ya. Luar biasa. Oke, kita turun dari JPO Pulau Mas. Ini ada kucingnya tidur. Tapi jangan ganggu dia lagi capek ya.
Aku baru habis kerja. Ini ada koridor 2. Memang benar ya, dia nggak ada petugas layanan bus. Kalau dulu waktu aku nge-review itu masih ada itu petugasnya. Ya, ini koridor 2 menggunakan pahala kencana ya. Kalau singkatannya itu PKT. Dia bangun. Hai. Kamu lagi tiduran ya? Oke, bagus ini. Jadi begini untuk halte Pulau Mas. Kalau aku lihat trafficnya ini sepi banget sih. Ya ini kan nggak hari kerja, hari libur ini sekarang, Branches. Oke, bagus ini. Dan ini adalah yang di sebelahnya, kemungkinan ini nanti akan dibangun jauh lebih besar ya dan lebar. Apa nanti akan dibangun skybridge nanti? Bagusnya kenapa nggak dibikin skybridge sih? Biar terhubung dengan stasiun LRT. Karena kan kita nggak perlu naik turun lagi, kita itu kayak di halte Pemuda Rawamangun itu yang lewat skybridge ke stasiun Velodrome. Kalau ini kayaknya perlu digunakan sih untuk integrasi. Ya kemungkinan kayak skywalk-nya gitu, kayak di Kebayoran Lama. Jadi mungkin nanti JPO-nya kenapa nggak ditambah ini aja nanti sampai ke stasiun Pulau Mas. Itu kan sama-sama BUMD kalau menurut aku. LRT dan Transjakarta itu kan sama-sama dari BUMD. Yang dikelola itu kan dari Pemda DKI Jakarta, Brancis. Harusnya kan saling berkoneksi gitu. Walaupun ya pembayarannya beda ya. Maksudnya mesin gate-nya. Yang penting kita bisa terhubung gitu. Biar kita tidak capek ya, Brancis. Kalau kita naik turun itu kan jauh lebih capek sih. Tapi kalau kita naik ke skybridge itu sebenarnya lebih nyaman dan tidak terganggu dengan kendaraan lain. Kayak di ini tadi aku bilang di Kebayoran Lama. Oke, jadi gini ya untuk Pulau Mas. Nah, aku mau mencoba jalan ke ini aja ya, kita ke stasiun LRT Pulau Mas. Ya mau nggak mau ya kita harus jalan kaki sih kita ke Pulau Mas. Oke, kita turun dulu nih. Kita turun dari CPO. Oke, kita sudah keluar dari stasiun halte Pulau Mas. Aku akan kasih tahu ke ini ya, ke stasiun Pulau Mas. Tapi kita lihat di luar dulu ya untuk halte Pulau Mas ya, Brancis. Tapi semoga aja halte Pulau Mas dibagusin ya bangunannya. Kayak ada akses integrasinya gitu. Masa nggak kalah dengan MRT Jakarta yang sudah terintegrasi kayak CSW, Bundaran HI. Bundaran HI itu kan tinggal nyebrang Pelikan Crossing udah deket itu sama Bunsen. Tapi Bunsen nanti akan direvitalisasi sih. Kalau Bunsen kan memang deket dengan stasiun Senayan. Sama sekarang aja stasiun KRL aja udah terintegrasi. Kayak Juanda, Jatinegara, Matraman, Manggarai. Banyak lagi lah pokoknya. Cawang, oh iya ya, Cawang juga termasuk Tebet itu ya untuk rute non BRT ya. Kalau Cawang itu yang BRT itu ya Cawang, Jatinegara, Manggarai. Jadi kalau di hari libur ini memang agak sepi ya, Brancis. Oke, jadi kayak gini untuk di luar halte Pulau Mas. Kalau aku lihat ini udah agak sepi ya penumpangnya. Oke, kita coba jalan dulu nih. Nah, di
depan aku ada koridor 2 yang ke Monas. Oke, bagus ya. Oke, jadi kayak gini untuk halte Pulau Mas, Brensis. Kalau malam udah agak berkurang ini penumpangnya. Oke, kita akan coba jalan ke stasiun Pulau Mas ya, Brensis. Jadi itu kita harus jalan kaki kita. By the way, ini memang agak jauh sih. Kita mau jalan ke mana nih? Oh iya, kalau ini kan kita bisa ke Kelapa Gading ya. Kalau naik LRT itu kamu bisa ke Kelapa Gading. Karena ini dekat dengan apartemen juga sih kalau Pulau Mas ini, Brensis. Ini apartemen atau oh ini lebih ke ekonomi menengah ini. Soalnya ini kan ada Indomaret juga ini. Oh, ini bukan rusun, ini apartemen ini. Dekat dengan halte TJ dan LRT. Oke, kita mau jalan ke stasiun LRT-nya ya. Lumayan lah kita jalan kaki nih. Coba kita lihat dulu. Kita harus jalan lewat trotoar sih. Ya agak mirip dengan ini lah. Ini nih kayak stasiun Sudirman sama Duku Atas 1. Jadi harus jalan kaki kita. Ini 150 meter dari halte Pulau Mas ke ini, ke stasiun LRT. Oke lah, kita jalan aja. Soalnya ini kan dekat lampu merah. Nanti kita belok kanan ke stasiun Pulau Mas. Kita sambil ke stasiun Pulau Mas aja lah. Wow, ini udah lumayan ramai nih di perempatan jalan. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk di ini, di perempatan jalan ini lumayan ramai banget. Kita jalan lagi. Itu ada koridor 2 yang ke Pulau Gadung. Nah, bentar lagi kita udah mau sampai ke stasiun ya. Bener ya, ini perempatan. Kalau kita ke kiri itu ke arah Kelapa Gading. Wow. Lumayan ya kita jalan kaki nih. Rupanya nggak jauh banget sih. Gua kira tuh jauh banget, rupanya nggak. Masih baik sih kalau trotoarnya masih oke. Nah, ini kalau pas kita ke sini, ini jelek banget ya trotoarnya. Ini kan yang bagus ini trotoarnya. Nah, kalau kita jalan ke sini, memprihatinkan banget ini trotoarnya.
Oh iya. Jadi ini tinggal jalan aja nih. Oke, kita masuk ke stasiunnya. Tapi ini ada eskalator nggak? Oh ada nih. Itu ada satpamnya tuh. Oke ya, ini adalah stasiun LRT LRT Jakarta ya. Udah lama nggak pernah coba sih naik LRT. Ya benar ya, di depan aku ini ada monumen burung Garuda itu, atau burung elang. Ini kan adalah simbol Transjakarta dulunya tuh di tahun 2004. Soalnya itu kan ada lambang Transjakarta dulu kan kayak gini, yang ada burung elang. Oke, sekarang kita mau ke stasiun LRT. Oh, sini jalannya, ya ampun. Ya ini ke 12T. Kalau di ini ya, stasiun Pengaksaan 2. Ya, Waalaikumsalam. Oh ya. Oke. Oh iya. Nah. Di Pasar Kembali untuk saldo minimal 8.500. Oke, terima kasih. Oke, ini memang benar ya, kita dekat dengan LRT. Kalau naik transportasi publik memang harus pakai masker ya, Francis. Kita sambil ke stasiun LRT nih. Kita mau ke Velodrome atau kita ke ini ya? Kayak kita balik aja lah, kita ke Velodrome. Ya pas juga lah gue balik. Oh jadi kayak gini ya stasiun Pulau Mas. Gue kan belum pernah ke stasiun Pulau Mas juga sih. Oke, ini kita udah masuk ke stasiun Pulau Mas. Ya, kita udah sampai di stasiun Pulau Mas. Kalau kita mau ke Kelapa Gading, kita naik lewat sini ya, Francis. Biasanya di Boulevard Selatan atau Utara. Tapi ini kita nggak bisa masuk ya. Harus ke mesin gate dulu kita. Jadi saldo minimal itu tadi kata petugas satpamnya itu 8.500 minimal ya. Untungnya kita udah ngisi ini Imoni, karena Imoni gua tuh kan ada aplikasi ini Living Mandiri, bisa pakai NVC. Kita masuknya lewat mana nih? Oh ini nih, kita masuk ke ini ya. Kita ke Velodrome atau ke ini ya kita? Kalau Kelapa Gading ini udah jam berapa sih? Kayaknya kita ke Kelapa Gading aja lah. Atau kita ke Velodrome. Nah, depan aku ini ada LRT ya. Ini yang ke Pengaksaan 2. Oke. Memang kita harus jalan kaki tadi dari halte Pulau Mas ke stasiun Pulau Mas ya. Sama aja sih, ini stasiun Pulau Mas juga. Kita coba lihat-lihat di stasiun ini. Wah, keren ya. Nah, ini kayak gini ya untuk stasiun Pulau Mas 2019. Kayaknya bentar lagi lah. Kayak kita balik aja lah, kita ke Velodrome. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada Belatera. Tadi kan kita bisa lihat Belatera. Kalau di sini kan kita bisa lihat di sini kalau di stasiun LRT. Kita sambil lihat stasiun LRT aja lah.
besar juga ya stasiun LRT. Cuma sayangnya ini kan agak pendek rute LRT ini. Rencananya LRT-nya itu akan diperpanjang sampai Manggarai. Mulai dari Velodrome. Dulu itu kan direncanakan sampai JIS, tapi kayaknya dialihkan ke ini. Yang lebih diutamakan itu adalah yang ke Manggarai. Gue penasaran master plan-nya kayak apa nanti terintegrasi dengan KRL sama ini busway. Kalau ini kan untuk mau ke LRT dari KRL ya harus naik Transjakarta Bronsis. Ya paling naik koridor 4 kalau dari Manggarai sampai ke Pemuda Rawamangun. Oke, bagus ya. Jadi untuk LRT itu kan sekali jalan itu 5.000. Dulu itu masih gratis ya sebelum yang waktu awal-awalnya. Tapi pas ada ini, tapi paling nanti lama-kelamaan juga akan ada pembayaran Bronsis. Kayak bis kita itu kan dulu masih gratis ya. Tapi pas tanggal 29 Mei, nah 29 Mei itu udah berbayar, yaitu 4.000 sekali jalan. Kalau mau transit ya harus kena 2 kali Bronsis. Ya soalnya kan bukan halte BRT kayak Metro Trans gitu Bronsis. Nah ini kita lagi nunggu kereta ke Velodrome ya. Bagus juga ini stasiunnya, luar biasa. Tapi desainnya berbeda dengan Velodrome sama di Boulevard Selatan ya Bronsis. Oh, ya Allah. Di depan rupanya. Naik ya, kita udah naik LRT ya. Wah bagus banget ini. Soalnya gue udah lama gak naik LRT Jakarta Bronsis. Dalam keadaan darurat, gunakan intercom darurat untuk menghubungi kru kami. Jangan tinggalkan kereta tanpa arahan kru dan selalu perhatikan situasi sekitar. In case of emergency, please use the emergency intercom to call our crew and do not miss the train without crew instructions. Please wait. Nah, jadi kalau gue mau balik juga tuh ke arah Velodrome. Pintu sisi kanan arah perjalanan akan dibuka. Kita berada di akan direvitalisasi ya. Nah, kedepannya semoga aja halte itu akan diintegrasikan sih oleh kampus. Jadi itu biar akan memudahkan kita untuk pindah ya, daripada harus turun lagi Bronsis. Khususnya kayak KRL dari Transjakarta itu kan ada akses kayak di situ sama sekali tuh, kayak di Matraman, di Jatinegara, kayak di CSW, kalau yang MRT ya. Stasiun beri dan barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan layanan LRT Jakarta. The next station is the last stop, Velodrome. Ya, kalau kita nggak sampai ini. Bentar dulu, kita baru keluar, baru bisa bicara. Oh, di sini juga ada teh mandiri rupanya. Velodrome. Ya, oke, kita udah sampai di Velodrome dan mungkin itu aja ya untuk nge-review mengenai halte Pulau Mas yang akan dilakukan revitalisasi ya. Nah, kebetulan aku sambil jalan ke stasiun LRT Pulau Mas ya, Bronsis. Ya, mungkin itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton di channel Wiras Teamwork dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.